Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, Prodi Informatika Angkatan 2023. Di sini kami ingin menjelaskan proyek akhir struktur data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardiansyah. Saya Rafika Desiana dengan NIM 2300018007. Saya Wahindriani dengan NIM 2300018020. Saya Muzanik Altivia Nekanaya dengan NIM 2300018023. Baik, untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang hidden file dan script KTP. Yang pertama, di sini kami menggunakan include IStream yang digunakan untuk input-output standar seperti cin dan cout. Kemudian ada include xstream yang digunakan untuk bekerja dengan file, seperti input atau output file. Dilanjutkan dengan using namespace std untuk menghindari penulisan std.2.2 sebelum standar. Selanjutnya ada struct KTP yang digunakan untuk menyimpan informasi KTP karyawan seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi input KTP card. Di sini digunakan untuk menginput data KTP karyawan ke dalam array KTP card. Di sini I adalah indeks data yang akan diinput, sedangkan max adalah batas maksimal data. Setelah mengisi, data disimpan ke dalam file dengan nama data_ktpcard.txt. Selanjutnya adalah fungsi output KTP card yang digunakan untuk menampilkan data KTP yang sudah diinputkan ke layar, mengecek apakah jumlah data karyawan kosong sebelum menampilkan. Selanjutnya ada fungsi simpan KTP. Di sini digunakan untuk menyimpan data KTP karyawan ke dalam file data_ktpcard.txt, menjalankan perintah sistem untuk membuka file menggunakan Notepad. Selanjutnya ada fungsi validasi KTP yang digunakan untuk mengecek apakah data NIK karyawan dan nama karyawan cocok dengan data yang ada di dalam array KTP card. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, misalnya. Selanjutnya ada struct barang. Struct barang itu digunakan untuk menyimpan informasi barang seperti body item, nama item, dan tanggal pesanan serta data pointer next. Lalu selanjutnya ada fungsi entry barang. Fungsi ini digunakan untuk membuat note baru yang berisi tentang informasi barang. Lalu selanjutnya ada fungsi pengbarang atau hitung barang. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah barang dalam list dengan index. Lalu ada fungsi push barang. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam list serta mengecek apakah sudah penuh dengan membandingkan jumlah barang dan aksesnya. Lalu selanjutnya ada pop barang. Fungsi ini digunakan untuk menghapus barang terakhir dari list. Lalu selanjutnya ada fungsi display barang. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua barang yang ada di Oke, selanjutnya di sini ada struct pelanggan. Struct pelanggan ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan seperti NIK, nama, waktu kedatangan, serta ada pointer next. Lalu selanjutnya ada fungsi tambah pelanggan atau enqueue. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan pelanggan baru ke dalam antrian link list atau enqueue. Baik, selanjutnya yaitu menghapus pelanggan, yaitu dequeue. Nah, di sini ada fungsi itu tersebut untuk menghapus pelanggan di dalam link list. Selanjutnya masuk ke tampilkan pelanggan. Nah, di situ ada void display pelanggan berfungsi untuk menampilkan daftar pelanggan yang ada di antrian. Ada fungsi lagi untuk penjualan, di mana void tambahkan penjualan berfungsi untuk menambahkan data penjualan baru ke dalam link list. Terus ada tampilkan penjualan, yaitu void display penjualan, menampilkan daftar penjualan, dan yang terakhir adalah fungsi utama, yaitu fungsi main. Nah, di sini di fungsi utamanya itu ada pilihan, ada 4 pilihan. Yang pertama itu input karyawan, KTP karyawan, cetak KTP karyawan, login ke sistem inventory gudang, dan keluar. Nah, ini berfungsi untuk memeriksa apakah data KTP sudah diinput sebelum masuk ke menu inventory gudang. Dan untuk menu inventory gudang ada pilihannya, yaitu
entry barang ke gudang, pencatatan pelanggan yaitu NQ, penjualan barang, terus menampilkan data barang ke gudang, menampilkan daftar pelanggan, menampilkan data penjualan, kembali ke menu utama. Nah, semua logika dirancang untuk membuat sistem input data, pengelolaan gudang, pelanggan, dan penjualan berbasis linked list dan array. Nah, oke, di sini kami akan mengcompile programnya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk menu karyawan KTP karyawan yang dimana di sini ada 4 pilihan yaitu input KTP karyawan, cetak KTP, login dan keluar. Nah, di sini kita coba untuk login dulu tanpa harus menginputkan KTP. Apakah bisa? Oke, kita akan menginputnya dulu yaitu 3. Nah, di sini keluar pesan Anda perlu menginput data KTP karyawan terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus menginput dulu data KTP baru bisa kita nge-login. Oke, di sini kita harus mengisikan semua data yang ada di inputan KTP tersebut. Mulai dari provinsi, kabupaten, NIK, terus ada namanya, tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin juga, golongan darah, alamat, RT-nya, RW-nya, terus kelurahan atau desanya juga, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan. Nah, yang terakhir itu adalah WNI. Nah, kalau misalnya kita di sini sudah menginputkan semua data KTP di karyawan tersebut, maka akan ada pesan data berhasil disimpan ke dalam file data KTP car.txt. Nah, di sini akan kesimpan ke txt-nya. Mari kita buka yang txt-nya. Itu kesimpan di notepad. Nah, tampak di layar, ini udah kesimpan di notepad-nya, sesuai data yang kita inputkan tadi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk selanjutnya karena kita udah mulai kan jadi kita udah bisa login. Sebelumnya kita cetak dulu apa yang udah kita inputkan tadi di file, kita outputkan lagi ke layar. Ya, ini juga masih sama kayak tadi. Terus kita coba lagi. Jadi kalau kita login kan kita pakai nick sama nama karyawan yang udah kita inputkan. Di sini tadi kita coba satu, yaitu dengan nicknya 23.0018.007, namanya Wahyundriani. Kita coba nicknya ini dan Wahyu Indriani juga. Nah, kita nanti cek validasi tadi, terus kemudian jika benar, maka akan masuk ke sistem inventory gudangnya. Jadi kita coba masukkan barang, gitu kan.
Selanjutnya kita ke informasi barang. Karena kita milih informasi barang, jadi kita keluar tabel gitu, kodenya, nama item, sama tanggal masuk. Dan kita ke pencatatan pelanggan. Sini kita udah coba untuk masuk ke satu, dan pelanggan berhasil dicatat. Coba kita masukin lagi. Oke, selanjutnya kita lihat informasi pelanggan. Jadi di sini informasi pelanggan itu, jadi ini tuh menggunakan prinsip yang Q tadi, yaitu in first out. Jadi di sini yang pertama in first out, yang di sini tadi NIM 23, maksud saya KTP 23 dengan nama customer Rafika dan waktu kedatangan 10.30, terus kemudian dilanjutkan dengan IK 020 atas nama Mozanik, waktu kedatangannya 10.45. Ya, kita coba jualan barang. Ya, jadi kalau penjualan barang itu dengan pelanggan yang pertama kali datang itu akan membeli barang yang terakhir diinputkan. Jadi karena pelanggan pertama tadi kita Rafika dan barang yang terakhir kita inputkan tadi adalah COK 003, nama itu tepung, jadi tepung atau COK 003 berhasil dijual kepada Rafika. Kita juga bisa ke informasi penjualan. Nah, di sini nanti muncul NIK pelanggan, nama, kemudian kode barang yang dijual, dan waktu kedatangan dari pelanggan. Kita lanjutkan lagi ke penjualan. Ya, untuk yang kedua, penjualan kedua ini berarti Mozanik akan membeli kode barang COK 004, karena COK 004 tadi barang yang kedua terakhir yang kita inputkan. Coba kita ke informasi barang. Nah, jadi kalau kita masuk ke penjualan barang, otomatis informasi barang atau gudang itu akan berkurang ya, karena kita kan udah jual, jadi kita akan ke barang gitu. Jadi kita kan tadi udah melakukan penjualan di kode barang COK 003 sama COK 004. Jadi di sini kalau untuk di informasi barang lagi yang terbaru itu udah hilang karena kita udah jual, berhasil. Coba kita ke informasi pelanggan. Nah, di sini kenapa informasi pelanggan udah hilang? Ya, karena kita sudah melayani pelanggan tersebut, jadi udah nggak ada pelanggan. Coba ke informasi pelanggan. Ya, jadi kita tadi melakukan 2 kali penjualan, yaitu kepada Rafika yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Muzani. Seperti itu. Ini kita mau keluar. Itu saja.
Ini kita akan masuk ke awal tadi. Harus input, cetak, dan sebagainya. Baik, segitu aja yang dapat saya dan kelompok saya jelaskan dan paparkan. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.